Tuhan, pengampunan yang kau berikan memulihkan setiap kami. Kami percaya di tempat ini semuanya terima pemulihan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya dengan ucapan syukur saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu Bapa. Kami bawa hati kami Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk diajar sama Tuhan, untuk dididik sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang Tuhan rencanakan itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersatu hati berdoa, hamba-Mu yang kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan, urapan Tuhan yang sempurna mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakan hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertata, hidupnya luar biasa. Hamba-Mu diurapi roh Tuhan bertata, pelayanannya luar biasa. Semua yang ada diberkati sempurna. Isi hatimu yang disampaikan, segala kemuliaannya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat semua yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman. Bilang sama kanan kirimu senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong ini belum akhir bulan. Belum. Ini baru tanggal 16. Masih panjang saudara. Tapi saya doa semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat kesetiaan dan semangat yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saya baca 16, saudara 17, 18 kita akan baca sama-sama. Kita akan membahas satu tema, satu cerita, satu kisah dalam Daniel pasal yang ketiga. Jadi saudara bisa tandai Daniel 3 karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk, Daniel pasal yang ketiga ayat 16. Saya, saudara 17, 18 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat 16 demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17 silakan. Ayat 18 sama-sama. 3, ya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang apa? Tuanku dirikan itu. Saudara, ini adalah kisah yang sangat familiar, kisah yang sangat terkenal, dan saya percaya kalau saudara rajin sekolah minggu pasti tahu kisah ini. Kisah tentang 3 orang dari kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi, pada saat Raja Nebukadnezar itu menaklukkan Yerusalem. Memang pada masa itu saudara, jadi ketika satu kota, satu kerajaan atau satu area itu saudara ditaklukkan, biasanya penduduk area atau kerajaan atau kota itu saudara
saudara akan dibawa untuk apa saudara? Untuk dijadikan budak. Dan dalam hal ini juga sama, mereka bersama juga ada Daniel di sana saudara, dan bicara tentang sedang dalam pembuangan di Babel. Nah, kalau bicara tentang kisah mereka saudara, yang sangat kontras, yang saya percaya saudara dan saya bisa lihat dan juga yang Tuhan taruh di hati saya adalah bicara tentang iman mereka. Sama-sama bilang sama saya tentang iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Amin. Di mana iman mereka saudara adalah iman yang luar biasa, dan saya mencatat di sini saudara bicara tentang iman. Iman adalah dasar. Sama-sama bilang sama saya dasar. Sama-sama bilang sama saya fondasi. Amin. Dan kalau bicara tentang dasar, kalau bicara tentang fondasi, maka ini punya peran yang sangat penting. Saya ajak saudara untuk lihat gambar ini saudara. Saudara bisa melihat bahwa dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang namanya fondasi, yang namanya dasar punya peranan yang sangat penting. Dan itu akan sangat menentukan daya tahan sebuah bangunan. Jadi ketika fondasinya benar, ketika dasarnya benar, ketika bicara tentang goncangan itu datang, ketika badai itu datang, ketika gelombang air mungkin datang, saya mau bilang saudara, maka yang namanya fondasi yang benar bisa menopang dan akhirnya membuat bangunan tetap kuat. Tapi kalau fondasinya salah, kalau fondasinya tidak benar, maka sangat mudah hancur. Dan saya mau bilang saudara, begitu pula dalam kehidupan setiap kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, iman adalah dasar. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah dasar. Amin. Dan kalau dasar kita benar, maka badai masalah persoalan kehidupan bisa datang, tetapi iman yang benar akan membuat kita tetap kuat. Katakan amin. Tapi sayang sekali ada banyak orang Kristen hari-hari ini saudara memiliki iman yang salah, iman yang keliru. Sehingga apa? Badai datang, gelombang datang, ketika persoalan datang menerpa, mereka kalah dan akhirnya banyak yang hancur. Bukan karena mereka nggak punya iman, tetapi iman mereka adalah iman yang salah, iman yang gampang hancur. Saya baca berita saudara, ada banyak orang hari-hari ini saudara, terutama di Indonesia, itu melakukan hal yang saya mau bilang saudara sangat disayangkan, mengakhiri hidup saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah satu buah dari apa? Bicara tentang ketidakmampuan atau bicara tentang fondasi hidup yang salah. Tim saya boleh bantu silakan. Jadi bicara tentang hari-hari ini saudara, angka mengakhiri hidup di Indonesia juga naik luar biasa. Jawa Tengah paling tinggi saudara. Dan kalau secara angka kurang lebih saudara ada 746.000 yang terdata saudara. Kemudian kalau di Indonesia menyumbang hampir 5.000 kasus setiap hari. Dan terus ngalamin peningkatan saudara. Rata-rata itu 100 kasus setiap tahunnya peningkatannya saudara. Jadi saya mau bilang saudara, ini adalah hasil, ini adalah buah dari apa saudara? Karena fondasinya nggak kuat, karena dasarnya nggak kuat. Jadi ketika masalah tantangan persoalan kehidupan datang, dia akhirnya gampang kalah dan akhirnya hancur. Tapi anak Tuhan tidak boleh kalah, katakan amin. Saudara dan saya, kita harus menang karena Tuhan menciptakan setiap kita bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku tidak boleh kalah. Bilang kanan kirimu, kita tidak boleh kalah. Bilang sama yang ngomong, kita harus punya iman yang benar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, yaitu bicara tentang iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang benar. Kita akan belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kisah Alkitab. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya iman yang benar. Sehingga apapun masalah tantangan gelombang, bersama dengan Tuhan kita melihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, seperti apa iman yang benar? Belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, iman yang benar adalah iman yang taat perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya taat. Sama-sama bilang sama saya taat. Daniel 3 ayat yang ke-9 sampai 12 saudara. Kita langsung lihat ayat 12. Ayat 12 sama-sama kita baca ayatnya yang ke-12. Tim saya boleh bantu ayat 12. 3, ya. Ada yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang apa?
Mereka tahu tentang Torah, mereka tahu tentang 10 hukum, mereka tahu tentang 10 firman. Dan salah satunya bicara tentang apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembah kepadanya. Dan saya mau bilang saudara, mereka taat. Jadi ketika mereka diperhadapkan pada situasi di mana mereka harus menyembah patung itu saudara, menyembah dewa, yaitu bicara tentang yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka taat pada firman Tuhan, mereka taat pada perintah Tuhan. Ini adalah buah dari yang namanya iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, taat pada perintah Tuhan. Karena urutannya seperti ini saudara. Iman bicara tentang kita percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya apa yang Tuhan katakan atau perintahkan. Dan akhirnya apa? Kalau kita percaya, maka kita akan hidup dalam ketaatan. Gembala sidang kita saudara, ketika Tuhan perintahkan bicara tentang kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pada masa itu orang bilang perjamuan kudus hanya lambang, hanya simbol saja. Tapi karena beliau taat pada perintah Tuhan, beliau berani menyuarakan apa? Ini adalah benar-benar tubuh dan darah. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, hasilnya luar biasa. Banyak orang terima mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita orang beriman, kalau kita bilang kita punya iman, maka kita akan hidup dalam apa? Ketaatan. Saya suka kalimat dari Oswald Chamber bilang begini saudara, ketaatan yang nyata adalah tidak ada lagi pertanyaan. Sekali lagi, ketaatan yang nyata adalah tidak ada lagi pertanyaan. Itu adalah tindakan yang lahir dari kasih, bukan paksaan. Iman yang benar diukur dari apa yang kita lakukan terhadap apa? Perintah Kristus. Ada banyak orang terlalu banyak tanya, terlalu banyak komplain sama Tuhan. Kalau saudara ingat kisah Abraham, Tuhan perintahkan keluar dari tanah, zona nyamannya dia, ke satu tempat yang nggak tahu seperti apa. Nggak tahu apa nama tempatnya. Tapi ketika Tuhan perintahkan, Abraham nggak nego, Abraham nggak banyak alasan sama Tuhan. Abraham melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Karena imannya iman yang benar, iman yang teraplikasikan dalam ketaatan. Saya nggak tahu apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Saya nggak tahu apa yang Tuhan perintahkan sama saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan yang suruh belajar taat. Firman Tuhan ini ya dan amin. Katakan amin. Taat, ketika kita mau taat rancangan Tuhan, pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, iman yang benar adalah iman yang taat. Bilang sama yang ngomong, jangan keras kepala. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, seperti apa iman yang benar? Belajar dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Iman yang benar adalah iman yang percaya kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya kuasa Tuhan. Kita lihat ayat 17, sama-sama kita baca. Tiga, ya. Jika sanggup melepaskan kami, maka dan dari dalam tanganmu ya. Kalau kita hanya baca terjemahan barunya saudara, seakan-akan ini bicara tentang kesanggupan saudara. Artinya Tuhan sepertinya sanggup atau tidak. Tetapi bukan itu saudara, yang lebih spesifik. Kalau kita lihat dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, katanya atau kalimatnya, tanda komanya lebih sesuai. Kita lihat sama-sama saudara, dikatakan apa? Tiga, ya. Jika memang demikian. Maksudnya jika memang mereka harus dilemparkan ke dalam perapian yang panas. Kalimatnya bagus, dikatakan apa? Allah yang kami sembah mampu. Oh Tuhan, suara-suara belum makan malam. Haleluya. Sekali lagi, jika memang demikian, Allah yang kami sembah mampu melepaskan kami dari apa? Perapian yang menyala-nyala. Mereka tahu Nebukadnezar punya kuasa. Mereka tahu api itu bisa membakar mereka. Tapi mereka tetap percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi segala kuasa yang ada di sana saudara. Itu baru iman yang benar. Iman yang benar sadar betul bahwa apa? Tuhan yang dia sembah melebihi segala kuasa. Tuhan yang dia sembah melebihi segala bicara tentang otoritas. Tuhan yang dia sembah lebih besar dari segalanya. Katakan amin. Aku punya
yang telah berjanji. Memang jemaat Betos kalau diajak nyanyi memang nggak boleh dipancing. Biasa nongkrong di Lapo ini. Tuh. Tapi saya lihat tim saya juga kemarin bikin story waktu itu belum lama ini, saudara, nongkrong di Lapo juga. Tiba-tiba anak Medan, anak Medan, anak Medan. Tuhan. Saya pengen datang ke sana untuk nyanyi anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Marcel si mengunsong. Saya mau bilang. Tapi ya, gara-gara saya suka ngomong gitu ya, banyak yang komen begini, apakah Marcel orang Batak? Iyalah, hala kita doh. Tarutung. Sampai di mana khotbah saya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika bicara, sampai di mana khotbah saya ini gara-gara anak Medan, anak Medan. Nah, anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan? Lupa beneran. Saya mau bilang saudara, balik lagi dari awal. Saya mah itu, saya mah sudah. Nah, jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa apa saudara, kita punya kuasa, Tuhan kita kuasa jauh lebih besar daripada segala-galanya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego percaya bahwa bicara tentang api yang besar itu berkuasa, Nebukadnezar berkuasa, tapi ada Tuhan yang besar dalam mereka. Katakan amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara bilang, oh Pak, saya punya iman yang benar. Iman yang benar akan selalu percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Makanya saya suka satu kalimat saudara dari Corrie ten Boom bilang begini saudara, tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kuasa Tuhan tidak lebih daripadanya. Ada di sini tapi hanya orang beriman yang bisa melihat. Sekali lagi saya mau bilang saudara, tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kuasa Tuhan tidak lebih daripadanya. Thank you buat tim multimedia. Selanjutnya Charles Stanley bilang begini saudara, Tuhan lebih besar daripada masalah apapun yang dapat dilemparkan oleh dunia kepada saya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita punya iman yang benar, kita tahu Tuhan kita kuasa yang luar biasa tanpa batas. Amin. Dan dalam hal ini harusnya tidak akan ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Amin. Kalau kita beriman yang benar, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Kekhawatiran nggak akan muncul karena kita tahu Tuhan pelihara hidup kita. Ketakutan nggak akan muncul karena kita tahu Tuhan yang pegang hidup kita. Jadi jangan lagi anak Tuhan takut-takut, takut setan. Ya, saya selalu bilang harusnya setan yang takut lihat kita. Bukan karena kita sudah lebih daripada setan. Kadang-kadang bukan. Karena kita anak terang, amin. Jadi saya mau bilang saudara, masa anak Tuhan masih takut setan? Jalan tempat gelap permisi anak babi mau lewat, nggak ada, nggak boleh. Anak Tuhan masih takut kuasa kegelapan, anak Tuhan masih takut dukun, santet, ya. Kok kayaknya saudara takut beneran ya? Saya mau bilang saudara, kita anak Tuhan, amin. Ngapain takut dukun? Dukun aja lawan pesulap merah. Ngikutin nggak? Iya kan? Pesulap merah tantang. Bodoh. Namanya Marcel lagi pesulap merah kan? Iya. Namanya sama-sama Marcel lagi. Pesulap merah tantang dukun-dukun. Hei dukun-dukun santet. Coba santet saya, kata si pesulap merah. Apakah dukun-dukun itu santet dia? Enggak. Lapor polisi. Ya. Saya mau bilang saudara anak Tuhan, mau takut apa? Kuasa kita lebih besar, amin. Ada dulu orang bilang begini, aku santet kamu ke saya. Hari ini aman-aman aja. Generasi yang diurapi bos. Kalau saudara lihat saya agak kacau-kacau dikit, bukan karena saya pernah disantet, bukan. Memang saya suka bercanda. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apa yang perlu kita takutkan saudara? Amin. Pak, tapi masalahnya Pak, ini bukan santet Pak, ini rancangan orang jahat. Hello. Rancangan orang jahat tidak berkuasa atas dirimu, amin. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih berkuasa. Ya saya ngerti.
Kalau orang itu punya kuasa, kalau orang itu punya power, kalau orang itu punya koneksi, kadang-kadang kedagingan kita bilang, aduh ngeri juga ya, saya pernah ada di sana. Tapi proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya membuat saya sadar, hidup saya di tangan Tuhan. Makanya Yusuf dalam proses kehidupannya, Yusuf berkata apa? Orang boleh merekakan kejahatan buat saya, tapi Tuhan mengubahkan, mereka rekakan yang baik buat kehidupan saya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat. Amin. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, percaya kuasa Tuhan. Hidupmu bukan ditentukan oleh orang lain, hidupmu bukan ditentukan oleh rancangan orang jahat. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, tolong bagian itu diedit. Ini gara-gara saya lihat ada jemaat lagi khotbah pendeta, kakinya goyang terus. Sampai saya hitung, ada berapa tukang jahit di gereja Tiberias? Ada. Coba lihat sekelilingmu, ada tuh tukang jahit gini. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hidup kita bukan ditentukan oleh rancangan orang jahat. Amin. Jadi nggak usah takut, saudara, karena Tuhan yang pegang hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Cukup. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sedikit sebelum pindah poin yang ketiga, saya punya 4 poin, saudara. Daud ketika dia lihat Goliat, Daud nggak takut. Padahal Goliat mengerikan, betul ya? Saya mau nanya berapa meter Goliat tingginya, tapi banyak yang pasti akan salah lagi. Hah? Itu kan? Banyak yang 5 meter. Iya. 10. Iya. Naik terus. Memang yang bikin lampu ini Goliat, makanya nyampe dia 10 meter. Saya udah curiga, jawabannya pasti ngaco ini. Tapi intinya apa, saudara? Tinggi Goliat melebihi jauh daripada Daud. Tetapi Goliat tidak membuat Daud takut. Peralatan perang Goliat tidak membuat Daud takut. Kenapa? Karena Daud sadar betul, kuasa Goliat termasuk kuasa peralatan perangnya tidak melebihi kuasa Tuhan dalamnya. Makanya dia berkata, kau mendatangi aku dengan pedang, leming dan tombak, aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Saya mau bilang, saudara, anak Tuhan yang punya iman yang benar percaya betul kuasa Tuhan lebih daripada segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, iman yang benar percaya kuasa Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa iman yang benar yang kita bisa pelajari dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego? Yang ketiga, iman yang benar adalah iman yang percaya rencana Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya percaya rencana Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya rencana Tuhan. Ayat 17-18 sama-sama. 3, ya. Jika dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak. Ayat 18 boleh munculkan sekali lagi. Tetapi seandainya apa? Tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa dan tidak akan menyembah patung emas yang. Tetapi seandainya tidak. Sekali lagi, saudara, bukan bicara tentang mereka ragu tentang kemampuan Tuhan, tetapi justru menyatakan mereka percaya akan rencana Tuhan. Artinya gini, mereka lepas dari api yang menyala-nyala, betul ya? Karena apinya panas, betul ya? Ingat, apinya itu panasnya luar biasa. Jangankan api, suhu di sana juga panasnya minta ampun. Saya pernah cerita, saya pernah tur Mesir jam 12 sampai jam 1, itu jalan di padang gurun. Saya juga bingung kenapa. Lokal guide-nya ajak saya bersama tim 1 jam jalan di padang gurun yang gersang, panas. Panasnya Bekasi nggak ada apa-apanya. Panasnya Bekasi, Tambun, ketemu panasnya Mesir, cium tangan. Betul.
Mau keringat aja susah. Belum keluar udah menguap, saudara. Betul. Saudara kalau mau jemur baju, saya selalu bilang, baru niat udah kering. Panas banget, saudara. Mana jalan 1 jam lagi dalam hati saya, oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Mana waktu itu kita jalan, orang lain dari Mesir dulu ke Israel, tanah perjanjian. Kita dari Israel dulu ke Mesir. Dari Mesir baru balik Indonesia. Jadi bangsa Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Kita dari tanah perjanjian ke perbudakan. Tapi saya sudah belajar. Jadi saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau saudara nanti sama-sama Tuhan berkenan kita ke tanah perjanjian, saya doa semuanya diberkati. Ya, kita nggak tahu kapan, tapi kalau Tuhan berkenan kita akan berangkat sama-sama. Nanti saya bayarin semuanya. Ya. Nggak apa, menghayal aja dulu, pokoknya menghayal aja dulu. Saya lagi mikirin ini gimana pindahin 2 triliun dari pikiran saya ke rekening saya, tolong bantu. Malaikat bilang, itu bukan beriman, mencobai Tuhan. Tapi panasnya minta ampun, apalagi api itu saudara, panasnya luar biasa. Dan saya percaya, kalau bisa memilih mereka tidak mau masuk ke dalam perapian itu saudara. Tapi yang menarik adalah begini, mereka berharap Tuhan tolong mereka. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong, seandainya Tuhan tidak menolong, mereka akan tetap percaya sama Tuhan. Itu baru namanya iman yang benar. Iman yang benar bukan iman yang ditentukan oleh hasil saudara. Tapi apapun hasilnya, kita tetap percaya sama Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat seorang hamba Tuhan. Iman yang besar adalah iman yang mampu memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Karena kita percaya apapun jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik, katakan amin. Makanya Elizabeth Elliot bilang begini saudara, Tuhan tidak membuat kesalahan, Ia memiliki alasan untuk setiap kesulitan yang Ia izinkan datang dalam hidup kita. Iman adalah mempercayai alasannya meskipun kita tidak memahaminya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan baik. Kalau kita pikir secara manusia, rencana terbaik yang harusnya terjadi kalau Tuhan bela kita, harusnya mereka tidak dilemparkan ke dalam perapian, betul ya? Kalau kita korelasikan dengan kisah Yusuf, harusnya tidak dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tanpa perapian yang menyala-nyala itu mereka dilemparkan ke dalam, tidak akan ada keselamatan dan kemuliaan yang akan dikumandangkan di sana. Tanpa Yusuf diizinkan Tuhan, sepertinya kala masuk penjara, dia tidak akan pernah ketemu juru minum dan juru roti raja yang mempromosikan dia untuk naik jadi Perdana Menteri kerajaan. Jadi gini, kita percaya kuasa Tuhan, amin. Tapi kalaupun Tuhan nggak jawab, kalaupun Tuhan nggak tolong, kalaupun Tuhan nggak kasih, bahkan mungkin Tuhan izinkan bertentangan 180 derajat, kita percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik. Tugas kita selalu percaya ini yang terbaik, pasti indah pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, iman yang benar, iman yang percaya rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda. Sekalipun Tuhan nggak jawab sesuai yang kau inginkan, tetap percaya rencana Tuhan, amin. Kau yang lagi berharap, Tuhan aku mau Natal ini tidak sendirian, dan Tuhan belum kasih, nggak apa-apa. Yang penting ada penyertaan Tuhan yang sempurna, amin. Kau yang minta, Tuhan kasih aku Lee Min Ho, Tuhan. Ternyata Tuhan kasih Bang Ucok dalam hidup. Ya udah, mau lihat di godam Tuhan. Kau yang berdoa, Tuhan kasih aku Lisa Blackpink. Tuhan kasih Lisa Black Panther, ya haleluya.
Tuhan tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Bilang sama kanan kirimu, iman yang benar, iman yang percaya rencana Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, iman apa atau iman yang seperti apa yang bisa kita pelajari dari Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang benar, adalah iman yang tetap setia sampai akhir. Daniel 3, 19-21 dikatakan apa? Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk apa? Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang ada proses di sana. Ada proses Nebukadnezar marah, proses Nebukadnezar perintahkan mereka untuk memanaskan 7 kali sampai 7 kali. Ada proses di mana ketika tentara-tentara itu membawa mereka ke arah perapian sampai akhirnya melemparkan mereka. Dan saya mau bilang saudara, itu panasnya luar biasa. Beberapa referensi mencatat tentara yang membawa mereka sampai hangus terbakar. Tapi Alkitab tidak mencatat. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego berubah pikiran. Kalau cuma 1 kali kita siap, tapi kalau 7 kali lebih panas, enggak kuat. Enggak ada tuh. Mereka tetap setia sampai akhir. Sedikit gambaran, ada video yang dibuat oleh AI saudara, yang bisa menggambarkan kira-kira seperti apa kejadian pada masa itu saudara. Sedikit singkat. Tuhan tetap setia sampai akhir. Bukannya nakut-nakutin ya, tapi jadi orang Kristen tuh gak mudah. Orang Kristen harus pikul salib, orang Kristen harus bayar harga. Makanya gembala sidang selalu bilang apa? Ikut Tuhan harus siap korban. Makanya saya gak setuju kalau ada orang di TikTok bilang begini, jadi Kristen tuh enak, tinggal tepuk tangan nyanyi masuk surga. Ferguson, tak segampang itu. Harus pikul salib. Bahkan ada masa di mana kita harus ngalamin masa yang tidak mudah. Ada masa sukar, masa penganiayaan. Nggak usah tunggu masa lalu, masa depan. Saat-saat ini aja ada banyak orang Kristen yang teraniaya. Saudara bisa baca berita orang-orang di Afrika diperhadapkan pada menyangkal imannya atau kehilangan nyawanya. Karena ada orang-orang berpikir menganiaya orang Kristen itu sah-sah saja. Tapi itu memang Tuhan sudah sampaikan dalam Yohanes 16 ayat terakhir kita, ayat 1-4 dikatakan apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan menjadi kecewa dan menolak aku. Apa itu? Ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang mensahkan, bahkan menyarankan menganiaya orang-orang Kristen saudara. Dengan dasar itu adalah kebenaran dari perspektif mereka. Tapi sekali lagi pesan saya sebagai hamba Tuhan, apapun keadaannya, apapun penganiayaannya, tetaplah setia.
tetaplah pertahankan imanmu. Sakit, berat, penuh air mata, tapi apa yang Tuhan sediakan jauh lebih luar biasa. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan sore malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, terutama yang hidup di akhir zaman, mari tetap punya iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang tetap hidup dalam ketaatan. Iman yang benar adalah iman yang tetap percaya akan kuasa Tuhan. Iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terindah. Dan iman yang benar adalah iman yang tetap setia sampai selama-lamanya. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun jawaban doa yang kau terima dalam hidupmu, tetap percaya, tetap setia. Sekalipun mungkin tidak mudah, sekalipun mungkin penuh dengan air mata, tetap setia. Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia sampai akhir. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sambil pandang Tuhan, kami akan tetap setia Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Walau sorak-sorai yang paling meriah buat Yang percaya berikan tepuk